saya lempar dulu ke Bang Razif soal pemakzulan, nanti baru Mas Faldo tanggapi sekalian. Apakah karena rangkaian-rangkaian itu terlihat, dirasakan, tapi susah untuk mengambil tindakan yang pas, akhirnya Mas Denny Indrayana lagi-lagi berkirim surat kemudian meminta DPR untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Apakah ada alasan yang kuat untuk itu? Ya, oke. Jadi sebetulnya menurut saya yang harus kita putus dari bangsa ini adalah apa? Semua orang berbicara dari pemerintah, baik di luar pemerintah juga mengatakan kita harus patuh pada Pancasila. Kita harus tunduk pada konstitusi. Tapi kita tahu ada satu pasal yang paling utama di konstitusi yang sampai saat ini tuh sebetulnya tidak pernah kita rasakan. Apa itu? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Indonesia dan Negara Hukum. Saya yakin kalau kita tanya orang-orang semua di sini, kita bicara mengenai hukum, semua pasti geleng-geleng kepala. Semua pasti menunduk, lemah. Merasa hukum itu sudah seperti tidak berdaya di negara ini. Nah, ini yang mau kita uji. Impeachment terhadap presiden itu kan sebuah proses hukum sebetulnya, Mbak Zilvia. Dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar itu disampaikan bahwa presiden itu bisa diimpeach dengan beberapa alasan. Apabila dia melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, kejahatan luar biasa, atau perbuatan tercela. Jadi apabila presiden melakukan perbuatan tercela, maka ada saluran hukum yang bisa ditempuh. Apa itu? Impeachment. Nah, kita bisa melihat seperti yang Pak Khoirul Umam tadi sampaikan, gejala-gejala yang sudah terjadi saat ini. Misalnya, nah saya khawatir presiden ini memainkan strategi bad cops, good cops. Kembali ke penundaan pemilu misalnya. Desember 2019, Pak Presiden sangat tegas bilang, orang-orang yang mewacanakan penundaan pemilu itu, kalau bukan cari muka, itu menampar muka saya. Itu kan tegas sekali. Tapi beberapa bulan setelahnya yang kita lihat justru apa? Menteri-menteri beliau mewacanakan penundaan pemilu dan lain sebagainya. Kemudian disampaikan lagi, tidak ada penundaan pemilu. Tapi kita lihat beberapa minggu berikutnya keluar putusan PN Jakarta Pusat yang bahkan di luar kewenangannya dia bisa memutus menunda pemilu. Bayangkan, mungkin orang tidak bisa membuktikan, tapi kan intervensi politik terasa di situ. Jadi kemudian berikutnya lagi Bu Mega bahkan tegas mengatakan say no. Nah kali ini kita melihat lagi ada tetap silent operation yang dilakukan untuk melakukan penundaan pemilu. Silent dan operation. Kami tetap menduga bahwa peran presiden di sini ada dibutuhkan. Peran presiden di situ. Untuk menghentikan itu. Kalau tidak melakukan aksi seperti yang disampaikan oleh Pak Didik tadi ya, publik pasti menduga. Nah kami tadi kan kalau dibilang ya jangan menduga, jangan mengandai-andai. Ya kalau kami tidak menduga, kalau kami tidak mengandai-andai kan kami dilaporkan ke polisi, Mbak. Jadi makanya kami pakai kata-kata mengandai, jikalau dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau ini gini.